Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Bahrani dengan NIM 2110912310020. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian dan penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Amida Tunisa dengan NIM 2110912120006. Saya Erlangga Mutahar Ramadan dengan NIM 2110912210038. Saya Melida Mayanti dengan NIM 2110912120024. Saya Muhammad Hafiz Irwan Nur dengan NIM 2110912310013. Saya Katrulada dengan NIM 2110912120025. Nama saya Rati Fatia dengan NIM 2110912120011. Saya Topan Sulaiman Asy'ari dengan NIM 2110912210005. Sebelumnya apa sih penelitian itu? Jadi, penelitian itu adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi, secara sistematis, dikontrol, dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention. Discovery diartikan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada, sedangkan invention diartikan sebagai penemuan hasil penelitian yang betul-betul baru dengan dukungan fakta. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi, secara sistematis, dikontrol, dan mendasarkan pada teori yang ada, dan diperkuat dengan gejala yang ada. Menurut Soekardi, pada tahun 2003, penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan, maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, memecahkan problem melalui hubungan sebab akibat, dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Kemudian penelitian menurut Kerlinger dalam Soekardi 2003 ialah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. Beberapa karakteristik penelitian sengaja ditekankan oleh Kerlinger agar kegiatan penelitian memang berbeda dengan kegiatan profesional lainnya. Penelitian berbeda dengan kegiatan yang menyangkut tugas-tugas wartawan yang biasanya meliput dan melaporkan berita atas dasar fakta. Pekerjaan mereka belum dikatakan penelitian karena tidak dilengkapi dengan karakteristik yang mendukung agar dapat dikatakan hasil penelitian, yaitu karakteristik mendasarkan pada teori yang ada dan relevan dan dilakukan secara intensif dan dikontrol dalam pelaksanaannya. Tidak semua kegiatan penelitian itu memerlukan biaya, tenaga, dan waktu. Dalam kegiatan penelitian memang mengandung kegiatan yang sulit dan melelahkan, tetapi penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Beberapa tujuan penelitian diantaranya adalah: yang pertama, memperoleh informasi baru. Kenapa? Karena penelitian biasanya akan berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru jika dilihat dari aspek si peneliti. Walaupun mungkin saja suatu data atau fakta tersebut telah ada dan berada di suatu tempat dalam waktu lama, apabila fakta tersebut baru diungkap dan disusun secara sistematis oleh seorang peneliti pada saat itu, maka dapat dikatakan bahwa data peneliti tersebut dikatakan baru. Contoh data yang sering ditemui dalam kondisi tersebut misalnya adalah fakta sejarah yang diperoleh di sebuah situs desa Wonoboyo, Klaten. Dari situs tersebut ditemukan diantaranya peninggalan peradaban masyarakat kuno yang berupa guci, mata uang, batu permata, dan bagian bawah suatu bangunan yang merupakan bangunan kuno.
Hasil-hasil temuan tersebut menurut para ahli arkeologi adalah peninggalan pada zaman Mataram kuno. Yang kedua adalah mengembangkan dan menjelaskan. Kenapa? Karena dengan melakukan pengembangan dan usaha, menjelaskan melalui teori yang didukung dengan fakta-fakta penunjang yang ada, peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang sering disebut dengan hipotesis. Yang ketiga adalah menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu bahan. Tujuan penelitian ini penting dalam aspek akademika karena dengan memiliki kemampuan yang mencakup menerangkan, memprediksi, dan mengontrol sesuatu, dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut adalah ahli yang memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan orang awam. Struktur penelitian dan penulisan ilmiah. Yang pertama, mengajukan masalah. Langkah pertama dalam suatu penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah yang mana pada hakikatnya tidak pernah berdiri sendiri. Yang kedua, penyusunan kerangka teoritis. Setelah masalah berhasil dirumuskan dengan baik, maka langkah kedua dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Setelah berhasil merumuskan hipotesis yang diturunkan secara deduktif dari pengetahuan ilmiah yang relevan, maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis tersebut secara empiris. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Dalam membahas hasil penelitian, tujuan kita adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan. Yang kelima yaitu ringkasan dan kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Yang keenam adalah abstrak atau ringkasan keseluruhan kegiatan penelitian yang paling banyak terdiri dari 3 halaman dan tidak dibatasi oleh subjudul. Yang ketujuh, daftar pustaka. Pada hakikatnya, daftar pustaka merupakan inventarisasi dari seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang diturunkan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan. Yang ke-8, riwayat hidup. Sebuah tulisan ilmiah kadang-kadang disertai riwayat hidup penulisannya yang biasanya merupakan deskripsi dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan ilmiah yang disampaikan. Kesembilan yaitu usulan penelitian, hanya mencakup langkah-langkah pengajuan masalah, penyusunan kerangka teoritis, dan pengajuan hipotesis serta metodologi penelitian. Biasanya dilengkapi dengan jadwal kegiatan, personalia, penelitian, serta aspek-aspek lainnya. D. Teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah mempunyai 2 aspek, yaitu gaya penulisan dalam bentuk pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan tepat, yang memungkinkan proses penyampaian pesan yang bersifat reproduktif dan impersonal. Bahasa yang dipergunakan harus jelas, di mana pesan mengenai objek yang ingin dikomunikasikan mengandung informasi yang disampaikan sedemikian rupa, sehingga si penerima betul-betul mengerti akan isi pesan yang disampaikan kepadanya. Penulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bias diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat, serta hubungan yang terkait antara subjek dan predikat kemungkinan besar akan merupakan informasi yang tidak jelas. Dalam menulis karangan ilmiah, penggunaan kata harus dilakukan secara tepat. Artinya, kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang ingin disampaikan. Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif. Artinya, bahwa si penerima pesan mendapatkan kopi yang benar-benar sama dengan prototipe yang disampaikan si pemberi pesan, seperti fotokopi. Dalam komunikasi ilmiah, tidak boleh terdapat penafsiran yang lain selain isi yang dikandung oleh pesan tersebut. Sedangkan dalam komunikasi estetik, sering terdapat penafsiran yang berbeda terhadap objek komunikasi yang sama, yang disebabkan oleh penjiwaan yang memang tidak ditujukan kepada penjiwaan, melainkan kepada penalaran, dan oleh sebab itu harus dihindarkan bentuk pernyataan yang tidak jelas atau bermakna jamak. Teknik notasi ilmiah. Pernyataan ilmiah yang dipergunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal, yaitu orang yang membuat pernyataan tersebut,
media komunikasi ilmiah di mana pernyataan itu disampaikan, dan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut, beserta tempat berdomisili dan waktu penerbitan itu dilakukan. Cara mencantumkan hal tersebut dalam tulisan ilmiah disebut teknik notasi ilmiah. Terdapat bermacam-macam teknik notasi ilmiah yang pada dasarnya mencerminkan hakikat dan unsur yang sama meskipun dalam format dan simbol yang berbeda-beda. Tanda catatan kaki atau footnote diletakkan di ujung kalimat yang dikutip dalam pergunakan angka Arab yang diketik naik setengah spasi. Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari angka 1 sampai habis, dan diganti dengan nomor 1 kembali pada bab yang baru. Beberapa contoh cara penulisan catatan kaki. 1. Jika satu kalimat terdiri dari beberapa catatan kaki, tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup. Sedangkan satu kalimat yang seluruhnya terdiri dari satu kutipan tanda catatan kaki diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat. Contoh, Larabe mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan. 1. Sedangkan Richter melihat ilmu sebagai sebuah metode. 2. Dan Conan mengidentifikasikan ilmu sebagai serangkaian konsep sebagai hasil dari pengamatan dari percobaan. 3. Yang kedua, jika sebuah makalah yang dipublikasikan dalam majalah, koran, kumpulan karangan atau disampaikan dalam forum ilmiah, dituliskan dalam tanda kutip yang disertai dengan informasi mengenai makalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.